Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Baik, video tutorial ini saya buat itu dikarenakan ada beberapa komentar di kolom komentar Facebook saya. Teman-teman yang menggunakan SR ya, OpenWRT STB versi SR dan sudah mencoba menginstal Paswal terinstall dengan baik. Kemudian bahkan sampai running juga dengan sempurna teman-teman. Namun runningnya hanya di status ya, tidak bisa digunakan browsing katanya. Jadi seperti itulah kendala teman-teman yang menggunakan SR kemudian ingin menggunakan Paswal. Di mana di SR itu memang terutama SR yang masih menggunakan Adguard teman-teman. Jadi bukan cuman karena bertanya karena SR-nya, tapi juga menanyakan masalah Adguard-nya. Maka di sini saya berusaha untuk menjawab dan memberikan solusi buat teman-teman yang masih kesulitan menggunakan Paswal di OpenWRT SR Edition yang ada Adguard-nya teman-teman. Nah baik, kita cek dulu di sini. Saya terkoneksi menggunakan Tethering ya teman-teman di USB 0. Kemudian di sini tidak ada ikon Paswal ya. Ini baru saya install Paswal hanya untuk membuktikan saja. Kemudian di sini Adguard Start. Sementara kita lihat running ya teman-teman, karena di sini tulisannya matikan perlindungan berarti dalam kondisi running. Jadi semua sudah saya update tadi, termasuk Adguard juga sudah saya update teman-teman. Jadi disarankan ya Adguardnya juga diupdate. Kemudian di sini saya cek IP dulu ya teman-teman. Saya sudah terkoneksi ke internet dan saya cek IP dulu. Kita lihat di sini masih ISP provider ya teman-teman, berarti tunnel belum jalan di OpenWRT yang saya gunakan. Nah baik, kita langsung ke Paswal dulu. Nah teman-teman saya sarankan setelah berhasil menginstal ya, karena yang bertanya tentu sudah berhasil menginstal tentunya teman-teman. Jadi yang sudah berhasil menginstal masuk dulu ke app update, pastikan core dari modul dari Paswal ini terupdate semua teman-teman, kecuali Brook Hysteria boleh tidak. Jadi Brook dan Hysteria itu boleh tidak diupdate. Seperti sekarang saya tidak mengupdate Brook ya teman-teman. Meskipun sebenarnya Brook ada updatean, kita cek dulu. Mungkin ada persoalan koneksi ya di koneksi saya teman-teman. Intinya yang ini sudah updatean baru semua, teman-teman bisa lihat 2023. Kemudian di sini Trojan Go versinya, kemudian Piturai version, kemudian X-Ray versionnya 181. Jadi ini yang terbaru semua ya teman-teman. Ini ada kegagalan update. Memang koneksi saya lagi kurang lancar sekarang teman-teman. Saya cek dulu. Memang jika siang-siang seperti ini tuh lelet ya di TKP saya. Nah baik, intinya teman-teman update yang Cina di NSNG, kemudian Trojan Go version, Piturai version, dan X-Ray version. Untuk Brook dan Hysteria tidak penting sih teman-teman, kita tidak pakai Brook dan Hysteria di sini. Nah oke, setelah semua terupdate dengan sempurna, saya bersihkan dulu watchlog-nya di sini. Kemudian teman-teman tentunya harus mengisi note dulu ya. Nah, jika sudah ada akun di sini, sudah mengisi akun tunnel, teman-teman selanjutnya masuk ke order setting. Nah, di order setting teman-teman bisa ikuti tutorial sebelumnya ya untuk firmware 21, berhubung karena SR ini masih firmware 21, makanya bisa mengikuti tutorial untuk OpenWRT 21 ya teman-teman. Di sini saya pilih no semua kecuali di TCP Reader dan UDP Reader. Ini saya pilih all di sini semua teman-teman. Nah, di sini tentu tidak ada pilihan enable karena memang firmware 21 hanya IP table atau firewall 3. Nah, di sini saya pilih redirect. Untuk yang lain-lainnya di rule saya belum mengisi rules ya teman-teman, masih default di sini dan tidak saya gunakan. Rule list juga masih default, tidak ada yang saya hapus dan tambahkan. Kemudian akses control juga masih kosong, server side sama kosong, white log sudah saya kosongkan juga. Node list sudah ada ya teman-teman, basic setting. Nah kemudian
Di sini sudah saya masukkan ya akunnya. Di DNS saya pakai request DNS by TCP yang paling atas saja teman-teman. Boleh itu sih, boleh terserah deh. Intinya saya sarankan untuk mengikuti dulu video ini. Jika sudah bisa ya terserah teman-teman, bisa dikembangkan lah nantinya. Nah kemudian di bagian mode itu ada global proxy seperti ini. Kemudian log dan fuck tidak ada ya. Nah baik teman-teman, saya akan lihat IP saya ini ya. Saya refresh sekali lagi. Nah oke. Saya coba jalankan apa namanya di passwordnya teman-teman. Kita apply dan kita tunggu sampai running ya. Nah baik, di sini status berubah sudah running. Kita cek di watchlog dulu teman-teman. Apakah sudah run complete? Betul. Di sini sudah run complete dan tidak ada yang bermasalah ya. Kita lihat tidak ada yang bermasalah. Mulai dari TCP node menggunakan Howdy, filtering service configuration ready, take over domain name resolution berarti sudah ready. DNS to TCP use TCP mode to resolve domain name. Karena saya tadi memilih TCP di DNS-nya ya. Nah, please konfirmasi the upstream DNS support TCP queries. Nah, ini masalah DNS lagi teman-teman. Jadi dikonfirmasi seperti itulah. Intinya maksud dan tujuan sebenarnya log seperti itu. Jika bermasalah silahkan mengganti DNS-nya, ganti karena di situ ada beberapa pilihan. Maksudnya seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat tidak ada masalah. Firewall rule loaded, restart DNS master service run complete. Complete sekarang teman-teman. Baik, saya langsung refresh saja di sini. Apakah IP saya berubah? Nah, sekarang berubah ya teman-teman. Nah, otomatis ini berfungsi. Baik, kita cek lagi di bagian AdGuard. Di bagian AdGuard di sini ada query 52 ya teman-teman. Saya exit dulu semua biar tidak ada aktivitas. Ada query 52. Saya hapus dulu query-nya. Bersihin dulu ya. Oke. Apakah tetap berfungsi AdGuard-nya teman-teman? Nah, di sini 0. Baik, saya akan coba buka Adblock Tester. Kita tunggu diberi berapa persen di sini. Wah, 90-an teman-teman. 90-an. Nah, setelah ini 91 ya. Lumayan sih pakai AdGuard. Nah, di sini sudah selesai 91%. Maka tentunya di sini query DNS-nya akan bertambah ya. Coba saya refresh. Nah, sekarang 151 berarti ini sudah pasti berfungsi, teman-teman. Seperti itu. Oke, saya tambahkan di sini 151 ya. Saya tambahkan satu lagi, misalkan di sini sekalian cek IP ya. Misalkan di sini loading. Oke. Ini IP tunnel saya ya. Sudah, kita langsung refresh meskipun belum selesai, kita refresh saja 151. Query 155 dan di sini 136 nambah ya, teman-teman. Jadi adblocknya berfungsi meskipun kita menggunakan password. Jadi open class-nya tidak running, kemudian libernetnya juga tidak running, teman-teman. Kemudian xderm-nya juga tidak running. Jadi hanya password yang running di sini ya. Jadi di sini saya sudah bisa buktikan ke teman-teman bahwa password bisa berjalan di SR version, kemudian juga bisa berjalan berbarengan dengan AdGuard Stat. Nah, oke. Satu lagi. Tidak serta-merta langsung kepake ya. Itu AdGuard-nya juga harus disetting, teman-teman. Oke, kita masuk ke pengaturan umum. Umum tidak ada yang disetting ya, sorry. Di DNS, pengaturan DNS, teman-teman. Nah, jika sebelumnya di sini 4748 ya, kalau tidak salah itu untuk port listening open class. Makanya kita ganti ke port listening password, teman-teman. Karena password juga punya port listening. Baik, kita cek ya di sini service password. Nah, teman-teman bisa lihat di sini port listening password nih.
Sebenarnya post listening ini bisa kita ganti, bisa kita tambahkan. Kalau mengganti sih tinggal edit di sini ya. Kalau menambahkan ya mesti seperti ini teman-teman. Jika ingin menambahkan port listening. Nah, misalkan 1081. Nah, saya save di 1081 boleh. Nah, ini sudah aktif. Jadi ini sudah menunggu ya. Listening port sama dengan yang ini teman-teman. Sebenarnya seperti itu. Gampang lah sebenarnya kalau banyak belajar, perbanyak belajar aja sih sebenarnya teman-teman. Kita lihat di watch log-nya tidak ada masalah di sini, aman semua. Clear log. Saya akan coba untuk stop dulu ya, stop. Saya stop lagi, save and apply. Kemudian saya akan cek IP saya teman-teman. Apakah kembali ke IP ISP? Nah, di sini kembali lagi teman-teman IP ISP. Oke, saya enable lagi. Kenapa saya ngulang-ulang begini? Takut dibilang hoax sih teman-teman. Sakit dong dibilang hoax. Padahal kita sudah berusaha untuk jujur sejujurnya. Kemudian saya refresh lagi di sini. Apakah IP-nya sudah terganti menjadi IP tunnel? Belum ya? Mungkin belum komplit ya. Nah, sekarang sudah terganti. Oke, sudah terganti. Jadi pastikan dulu di watchlog itu sudah muncul run complete. Berarti dia sudah tidak loading, artinya dia sudah siap atau ready teman-teman. Oke, saya refresh lagi. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke AdGuard Start. Nah, di sini sudah 139 ya. 139. Coba saya open di mana ya? Di mana ya yang ada iklannya? Misalkan di sini mungkin ada iklan ya. Intinya di sini 139. Mungkin masih nambah teman-teman. Kalau kita open lagi. Oke, jaringan di TKP saya kurang bersahabat ya jam segini. Coba saya refresh di sini 139 tadinya masih 139 ya. Tapi kirinya nambah teman-teman. Coba saya open apa ya? Nah, speed test aja dah. Speed test juga tidak ada iklan yang muncul, berarti di sini nambah nih. 139 refresh. Oke, benar nambah. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya ingatkan lagi yang disetting hanya AdGuard Startnya ya. Yang lain cukup mengikuti settingan seperti di tutorial untuk OpenWrt21. Nah, yang dirubah hanya di AdGuard-nya, di bagian pengaturan, bukan ya, pengaturan DNS, cukup mengganti 4748 ya kalau tidak salah ke 1070 mengikuti port listening dari pasalnya. Jadi dari perjalanan koneksi itu seperti ini teman-teman. Dari klien masuk ke AdGuard melalui port 53, kemudian dari AdGuard masuk ke Paswal melalui port 107. Kemudian dari Paswal masuk ke modem, kemudian keluar mencari internet. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kangen juga ya dengan SR, lama tidak pakai. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.